Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Indostrek. Apa kabar teman-teman? Semoga kita sehat dan sukses selalu. Oh ya teman-teman, hari ini saya kedatangan satu paket, yaitu reel ya, satu paket reel Daiwa. Nah ini Daiwa Legalis 2014, tapi ini barang baru ya sobat ya, masih garansi resmi 1 tahun. Oh ya teman-teman, sebelum memberi reel kita harus teliti ya, atau kita harus banyak informasi. Jadi jangan tergiur dengan jumlah bearing yang banyak ya teman-teman ya, tapi kita cari kualitas atau kekuatan reel atau daya tahan ya teman-teman ya. Reel ini bergaransi resmi Daiwa ya teman-teman. Jadi sebagai bahan rekomendasi buat teman-teman, saya akan langsung bongkar reel baru ini. Kita lihat daleman atau komponen-komponen pada reel ini. Oke, yang pertama, step pertama ya, kita buka di bagian spool. Reel ini diutamakan atau peruntukannya untuk freshwater ya, atau mancing di kolam ya teman-teman ya. Nah ini pada knop drag washer ya, jadi tidak terdapat seal. Selanjutnya kita lihat di area drag washer ya. Nah ini untuk area drag washernya ya teman-teman ya. Nah ini terlihat seperti karbon ya, tapi ini bukan karbon ya teman-teman ya. Ini kanvas, tapi yang berkualitas bagus ya. Nah jadi terdapat 3 buah kanvas ya teman-teman ya. Jadi untuk area pengereman cukup oke ya. Nah ini untuk bahan spool ya teman-teman. Jadi tidak diragukan ya untuk brand Daiwa ya. Untuk cuttingan spoolnya sangat bagus ya, sangat rapi ya, berbahan aluminium. Oke, selanjutnya kita akan buka di bagian rotor dan area line roller ya. Nah ini untuk klikernya ya teman-teman ya. Klikernya masih standar. Selanjutnya kita akan membuka baut pengaman mur rotor ya teman-teman ya. Ini menggunakan obeng plus yang ukurannya sangat kecil ya teman-teman.
Jadi fungsinya ini untuk pengaman apabila mur rotor ini kendor ya. Selanjutnya kita akan membuka area mur rotor ya teman-teman. Nah ini berlawanan dengan arah jarum jam ya, menggunakan kunci nomor 12 ya. Nah ini bushing pinion gear ya. Jadi kita tahap pembongkarannya itu kita urutkan ya. Kalau tidak hafal teman-teman bisa lihat di skematiknya ya, atau diagram partnya ya. Biasanya ada di box atau buku manual ya teman-teman ya. Nah ini pennya sangat halus sekali ya teman-teman ya. Jadi berbeda sekali dengan Daiwa yang low end ya, atau seperti Daiwa RX Strike Force itu dia menggunakan per pegas ya. Nah ini kita untuk membuka line roller kita cukup putar ya teman-teman ya. Nah ini masih menggunakan bushing ya, tapi ini bushing teflon ya teman-teman ya. Bushing teflon ini dia sangat kuat ya, atau alot. Kelebihannya tidak mudah korosi. Jadi umur pakainya dia lebih panjang teman-teman. Tapi teman-teman harus rajin melumasinya ya. Bisa dilumasi itu dalam jangka mungkin pemakaian rutin ya, 2 bulan sekali bisa. Nah ini bisa di-upgrade ya teman-teman ya, bisa di-upgrade menggunakan bearing. Selanjutnya kita lihat per bear arm ya teman-teman ya. Pada Daiwa yang sudah menggunakan per itu dimulai ya, setahu saya ya, dari seri Repros ya teman-teman ya. Nah ini sudah menggunakan per yang cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi ini memperpanjang usia jangka pemakaian ya. Sedangkan pada Daiwa seri-seri RX, terus Strike Force, terus Daiwa MGX, MGZ itu masih menggunakan per pegas ya teman-teman ya, seperti peniti lah, itu mudah patah. Nah untuk bahan rotor ini masih berbahan grafit ya teman-teman. Jadi untuk menekan berat rail atau bobot rail ya. Handle ini belum power handle ya teman-teman, masih menggunakan screw ya, screw kanan ya. Nah, jadi tidak masalah ya menurut saya ya teman-teman. Jadi bukan patokan power handle itu dia lebih awet ya, tergantung pemakaian ya. Kelebihan power handle itu dia lebih presisi aja ya teman-teman ya.
Nah, ini untuk knob handle-nya dia permanen ya teman-teman. Saya pastikan di sini terdapat 2 buah bushing ya, bushing teflon. Selanjutnya saya akan membuka area pinion gear ya. Kita membuka knob one way ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya teman-teman ya, karena terdapat ring kuningan ya. Biasanya pada knob one way nya ini terdapat ring kuningan sangat kecil. Nah, ini untuk one way nya masih standar ya teman-teman ya. Ini sama dengan Daiwa Repros, Daiwa Legalis, Exceller, terus Daiwa Regal. Ini sama semua ya menurut saya ya. Nah, ini terdapat pin ya teman-teman ya. Nah, ini untuk area pinion gear ya. Nah, pinion gearnya ini sudah sangat halus ya teman-teman ya. Jadi brusnya atau kuningannya sangat halus ya. Nah, terdapat satu bearing yang sudah tertutup ya. Selanjutnya kita akan membuka di area body ya teman-teman ya. Jadi bodinya dia sudah berbahan metal ya. Tapi untuk bodi sisi kiri dia menggunakan grafit ya teman-teman ya. Jadi untuk menekan bobot reel ini ya. Oke, langsung kita cek apakah bodi sisi kirinya ini berbahan grafit ya teman-teman ya. Nah, ini berbahan grafit ya, tapi cukup rigid ya teman-teman ya. Nah, ini dia menggunakan 2 pen ya, atau pada jalur oscillating gearnya dia cukup stabil ya teman-teman ya. Nah, ini bearing di bagian sisi kiri ya. Jadi bearing stainless steel ya teman-teman ya, sudah tertutup ya. Nah, selanjutnya kita membuka pen ya. Jadi ini fungsinya sebagai
balance ya atau stabilizer ya. Nah, untuk mengeluarkan drive gear nih kita harus mengeluarkan klip ya teman-teman ya. Nah, klip pada bodi sisi kanan ya. Hampir semua Daiwa itu menggunakan klip. Kita bisa gunakan peniti ya teman-teman. Nah, ini dia klipnya sangat kecil. Jadi jangan dipaksa ya teman-teman ya. Jangan dipaksa kita tarik drive gear-nya ya. Nah, ini pada mensap ya teman-teman ya. Nah, dia uniknya dia bautnya ini dia ada di posisi samping ya. Sedangkan pada reel lain dia ada di depan ya. Ini dia bautnya ada di posisi samping ya. Selanjutnya saya akan mengeluarkan oscillating gear ya teman-teman. Nah, sudah menggunakan bearing ya teman-teman ya. Jadi biarpun 4 bearing ya, dia cukup smooth ya, putaran cukup halus ya teman-teman ya. Karena sudah menggunakan bearing yang berkualitas dan teknologi DigiGear ya atau digital gear ya teman-teman ya. Ini untuk bodi utamanya ya teman-teman ya, sudah berbahan metal ya. Jadi cukup rigid ya atau cukup kokoh reel ini ya. Oke teman-teman, saya akan menghitung jumlah ball bearing pada reel Daiwa Legalis 2500 SH ya. Nah, ini dia. Terdapat 4 buah ball bearing ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan deskripsi yang tercantum ya pada boxnya ya. Nah, ini untuk bagian gearnya ya, drive gearnya ya teman-teman ya. Jadi jantung reel itu adalah drive gear ya. Drive gear ini berperan sangat penting ya teman-teman ya, karena merupakan poros kekuatan pada reel kita ya teman-teman. Jadi untuk reel Daiwa ini tidak diragukan lagi ya teman-teman ya. Untuk drive gearnya dia sangat kuat ya. Ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan uang kita sebaik mungkin ya teman-teman ya, dengan mendapatkan kualitas reel yang cukup baik. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.